Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nazma Zairo, NIM 196, Prodi Akuntansi A3. Ini saya akan menjelaskan tentang bisnis intelijensi. Bisnis intelijensi adalah sekumpulan teknik dan alat untuk mentransformasi dari data mentah menjadi informasi yang berguna dan bermakna untuk tujuan analisis bisnis. Teknologi bisnis intelijensi dapat menangani data yang tak terstruktur dalam jumlah yang sangat besar untuk membantu mengidentifikasi, mengembangkan, dan selain itu membuat kesempatan strategi bisnis yang baru. Teknologi bisnis intelijensi juga menyediakan riwayat pandangan sekarang dan prediksi dari operasi bisnis. Sejarah bisnis intelijensi. Istilah intelijensi bisnis awalnya ditemukan oleh Richard Miller Devans dalam Encyclopedia of Commercial and Business Anecdotes pada tahun 1865. Devans menggunakan istilah tersebut untuk menjelaskan bagaimana seorang bankir yaitu Sir Henry Furness mendapatkan profit dengan memainkan informasi tentang lingkungannya sebelum kompetitornya. Dia memelihara rentetan intelijensi bisnis yang komplit dan sempurna. Kemampuan untuk mengumpulkan dan bereaksi berdasarkan informasi yang diterima, suatu kemampuan yang Furness sangat handal. Sampai sekarang masih menjadi jantung dari bisnis intelijensi. Dalam artikel tahun 1958, peneliti dari IBM yaitu Hans Peter Luh menggunakan istilah intelijensi bisnis. Dia menggunakan definisi kampus Webster tentang intelijensi yaitu kemampuan untuk memahami hubungan mendalam dari fakta yang ada dengan suatu cara sebagai panduan aksi terhadap tujuan yang diinginkan. Pada tahun 1988, konsorsium Italia, Belanda, Prancis, dan Inggris melaksanakan pertemuan internasional tentang analisis data ragam cara di Roma. Tujuan utamanya yaitu untuk mereduksi beragam dimensi menjadi satu atau dua dengan mendeteksi pola pada data yang dapat dipresentasikan pada pembuat keputusan manusia. Pada tahun 1989, Howard Dresner kemudian sebagai analisis Gartner Group mengajukan intelijensi bisnis sebagai istilah umum untuk menjelaskan konsep dan metode untuk meningkatkan pembuatan keputusan bisnis dengan menggunakan sistem bantu berdasarkan data. Baru pada tahun 1990, penggunaan ini menyebar luas. Yang kedua, tujuan bisnis intelijensi. Di sini saya menarik garis secara umumnya yaitu mempermudah interpretasi dari data besar yang ada dalam perusahaan tersebut sehingga dapat mengidentifikasi atau memprediksi strategi yang akan diterapkan demi keuntungan perusahaan. Yang ketiga, penerapan bisnis intelijensi dalam berbagai aspek bidang. Di sini saya mau menjelaskan 3, yaitu bisnis intelijensi pada industri perbankan, pada industri retail, dan yang terakhir pada industri pendidikan. Yang pertama pada industri perbankan. Penerapan bisnis intelijensi pada industri perbankan merupakan kunci sukses dalam
mengefisiensikan dan mengefektifkan kegiatan bisnis dengan kemampuan dalam mendapatkan, mengolah dan menganalisis data, produk, layanan, kegiatan operasi, pemasok, dan rekan kerja dalam jumlah yang sangat besar. Contoh dari penerapan bisnis intelijensi pada industri perbankan adalah Customer Relationship Management, Customer Credit Analysis, dan lain sebagainya. Yang kedua ada bisnis intelijensi pada industri retail. Mengamati pertumbuhan industri retail di Indonesia, Customer Relationship Management atau biasa disingkat CRM sebagai pemicu utama dalam pelaku bisnis yang cerdik untuk mendesain ulang fokus bisnis mereka pada pelanggan. Perusahaan retail pada umumnya memiliki pelanggan yang besar dan pada umumnya pelanggan memiliki keinginan yang berbeda-beda. Dengan adanya implementasi CRM, maka pihak manajemen dapat mengotomatisasi interaksi dengan pelanggan dan tim penjualan serta dapat menganalisis data pelanggan yang diperoleh dari post-transaction, layanan pelanggan, dan lain-lain sehingga pihak manajemen dapat mendapatkan insight terhadap kebutuhan pelanggan dan mengembangkan hubungan one-to-one dengan pelanggan, desain dan kampanye promosi, optimalisasi tata letak produk. Yang terakhir ada bisnis intelijensi pada industri pendidikan. Penerapan bisnis intelijensi pada industri pendidikan dapat dilakukan pada proses penerimaan mahasiswa baru, manajemen pengajaran, dan lain-lain. Persaingan untuk penerimaan siswa baru semakin ketat setiap tahun, dengan sebagian besar kampus menerima aplikasi penerimaan baru dan makin selektif dalam penerimaannya. Tingkat penerimaan pada kampus ternama mencapai 10% dan ketidakpastian menyebabkan siswa yang memiliki talenta melamar pada sekolah pada lapisan yang berikutnya. Hal ini menyebabkan siswa memasukkan aplikasi ke beberapa sekolah dan setiap sekolah memiliki tenggat waktu yang berbeda. Sekian penjelasan saya tentang bisnis intelijensi. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.